Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan, Kementerian Agama Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Najamuddin, guru PAI dan Budi Pekerti di SMK Negeri 16 Jakarta. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500124944. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 11 dengan materi bukti beriman menggunakan metode PBL, Problem Based Learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Nah, anakku sekalian, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah, kita bertemu kembali atas izin Allah. Hari ini kita masih bisa belajar pendidikan agama Islam. Sebelum mulai, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Azim. Ya, terima kasih Ketua kelas sudah memimpin doa. Semoga doa yang kita baca hari ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anakku sekalian, untuk kita mencintai negara kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Padamu Negeri. Bapak mohon kita berdiri semuanya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya Bapak cek kehadiran dulu ya. Abdillah, Agil, Alicia, oh sakit ya. Almer, Amalia, Anindi, oh izin ya. Arya, Aska, alhamdulillah. Anakku, tadi ada beberapa teman kita yang sedang sakit. Kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kita seperti
sedia kala ya. Oke, kita masih belajar di bab 2 yaitu bukti beriman. Pekan lalu Bapak juga sudah menyampaikan bahwa bukti beriman atau cabang iman itu ada 63 ya. Ada an-nazafatu minal iman. Apa an-nazafatu minal iman? Kebersihan bagian dari iman. Kemudian ada al-haya'u minal iman. Malu sebagian dari iman. Jadi bukti beriman itu bukan hanya ucapan aja. Oh, saya beriman sama Allah. Saya beriman sama Rasulullah. Tapi mana buktinya? Maka bukti beriman itulah diperlukan kita sebagai umat Islam. Ya, seperti kalian misalkan di jalan ya, ketemu pecahan beling, pecahan kaca, paku, kalian buang ke tempat sampah, maka itu adalah tanda bahwa kita beriman. Lewat apa? Lewat perbuatan. Nah, hari ini kita lanjutkan tentang bukti beriman bab 2 ya, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan juga menutup aib orang lain. Ini yang akan kita pelajari dan nanti pelajarannya adalah kalian mencari solusi dari sebuah masalah. Jadi nanti Bapak akan kasih sekadar kasus ya, ada masalah dalam kehidupan nyata, bagaimana solusi umat Islam ya atau sebagai muslim menyelesaikan masalah itu. Bisa dipahami ya? Oke. Sebelum mulai kita ice breaking dulu ya. Nah, kita sama-sama masih ingat ya? Oke. Kita coba 1, 2, 3. Abatata jaha khoda daroza sasa sodo tozo agofako kalamana wahaya. Mari belajar membaca dengan jelas, suaranya diangkat keras, yakin bisa, pasti bisa. Abatasa jaha khoda daroza sasa sodo tozo agofako kalamana wahaya. Mari belajar dengan metode Islam, angkat suara, jangan takut salah. Belajar Quran adalah ibadah. Oke, ya. Ini ice breaking biar kita tambah semangat lagi belajar agamanya. Apalagi ini agama siapa? Agama kita sendiri, agama yang kita yakini, agama yang sudah kita pelajari. Tinggal kita tanamkan dalam hati kita, kuatkan iman kita sampai kita mati dalam keadaan Islam. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, Bapak berharap ya kalian sebagai peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan urgensi. Urgensi apa? Pentingnya memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan dan menutup aib orang lain dengan benar. Kemudian yang kedua, ya, setelah nanti Bapak kasih kasus ternyata yang kedua yaitu kalian atau peserta didik dapat mengidentifikasi ya, mencari ciri-ciri mana dampak positif dari memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan dan menutup aib orang lain baik dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Oke, memenuhi janji apa sih? Apa memenuhi janji? Ucapan, menyatakan kesediaan, sanggupan untuk berbuat. Nah, ketika berjanji ya, surat Al-Kahfi ayat 24 sudah menyatakan bagaimana Allah mengingatkan kepada kita semua, ketika kita berjanji, maka ucapkan apa? Insya Allah. Jadi jangan sampai kita merasa pasti saya nepatin, pasti saya datang, pasti dan pasti. Nggak ada. Ya, jadi Allah sudah ngingetin tuh, wahai hambaku, ketika kalian berjanji maka ucapkan insya Allah. Bisa dipahami ya? Ini ayatnya bagaimana surat Al-Mu'minun ayat 8 ya, Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Apa artinya? Sungguh bersungguhlah orang yang memelihara amanat dan janji. Sungguh beruntung orang-orang yang membeli amanat dan menjaga janji mereka. Apa sih keuntungannya? Keuntungannya apa? Apa keuntungannya? Satu, penyebab ya, karena kita nepatin janji maka dosa kita terhapus. Dan jaminannya apa? Surga ya Allah. Kemudian
kunci sukses untuk komunikasi. Berarti kita dipercaya sama orang lain. Bahkan Rasulullah, ya, Nabi Muhammad sudah mendapat kepercayaan dari orang lain dengan gelar apa? Al-Amin. Itu sebelum diangkat menjadi Rasul. Ya. Sudah dinobatkan oleh masyarakat pada saat itu sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Kenapa? Karena bisa menepati janji, bisa dipercaya. Kemudian apa lagi keuntungannya? Ternyata kalau ketika kita menepati janji, Allah janjikan pula dalam surat Ali Imran ayat 76, yaitu menjadi bagian dari orang yang bertakwa. Kenapa kok bisa janji bagian dari orang bertakwa? Karena janji adalah bukti beriman. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Nggak ada? Kemudian janji itu sama siapa aja sih? Satu, janji kepada Allah. Sejak kapan? Ada yang masih ingat? Sejak masih dalam kandungan, dalam rahim ibu kita. Ya, ketika Allah menitipkan ruh dalam rahim ibu kita, maka di situ sebenarnya kita sudah berikrar bahwa kita hidup dan mati kita hanya kepada Allah. Sudah meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kemudian janji yang kedua, janji kepada siapa? Diri sendiri. Janji, saya mau jadi orang baik, saya mau jadi orang sukses, saya mau jadi orang pintar, orang benar. Nah, kita udah janji. Yang ketiga, janji dengan siapa? Orang lain, dengan sesama teman, ya. Apalagi kalian yang hobi main, hobi ketemu dan lain sebagainya. Sekali lagi, jangan gampang berbuat janji kalau memang apalagi tidak yakin kalau bisa menepati. Sebaiknya bilang aja nggak bisa. Bisa dipahami ya? Kemudian bukti beriman yang kedua, ya, yaitu mensyukuri nikmat. Apa nih mensyukuri nikmat? Pandai bersyukur atas segala yang sudah Allah berikan kepada kita. Kenapa? Allah sudah janji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Apa tuh? Apa artinya? Kata Allah, kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka nikmat kita akan ditambah. Tapi kalau kita mengeluh, nggak bersyukur, kata Allah apa? Inna adabi lasyadid. Azabku sangat pedih. Artinya kita sudah dapat ketenangan hidup, sekolah bisa, belajar bisa, makan bisa dan lain sebagainya, maka harus kita syukuri. Kemudian, ya, bukti beriman yang ketiga yaitu apa? Memelihara lisan. Apa memelihara lisan? Jaga omongan, jaga kalau bercanda. Ya, jangan bercanda yang menghina. Jangan bercanda yang menjelekan teman. Awalnya bercanda, sekali dua kali, lama-lama temennya kesel nggak? Kesel. Maka kalau peribahasa Indonesia apa? Mulutmu harimau. Maksudnya apa? Mulut kita ini bisa menjadi petaka buat kita sendiri, bisa menjadi bencana buat kita sendiri kalau kita nggak bisa menjaga lisan. Kemudian bukti beriman yang keempat adalah menutup aib orang lain. Apa maksudnya? Ya. Jadi kalau kita tahu mungkin teman ada kesalahan di masa lalunya, jangan kita ceritain ke orang lain. Apalagi kita buka aib diri sendiri. Kadang di sosmed sekarang ya, melakukan kesalahan malah bangga di sosmed. Oh, aku habis ini di sosmed, di Instagram dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya harusnya ditutupin malah dibuka sendiri. Bahkan perintah nutup aib orang lain aja ada, gitu ya. Apalagi aib sendiri. Oke, bisa dipahami sampai sini, nak? Oke, ada pertanyaan? Ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan berhadapan-hadapan. Ada studi kasus ya, atau lembar kerja di sini. Nanti ketika kalian mengerjakan, Bapak juga akan nilai keaktifan kalian dalam berdiskusi, sikap kalian dalam berdiskusi, dan juga nanti hasil diskusinya seperti apa. Ya, silakan. Ya, ditulis namanya. Ya. Ya.
Ya, Cakra. Ya. Silakan didiskusikan. Bapak kasih waktu 30 menit. Nanti tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, sebelum diskusi dimulai, mohon perhatiannya, kita akan nonton video inspiratif yang bisa mengingatkan kita akan nikmat bersyukur. Ya. Andai aku punya motor seperti dia, pasti tidak akan mogok lagi. Jika aku bisa beli motor, aku tak perlu memakai sepeda. Aku ingin sepeda. Aku lelah sekali berjalan kaki. Sejak tragedi itu, kehidupanku berubah. Kini, aku hidup sebagai karang dan hanya memiliki sebuah tongkat kayu yang setia menemaniku berjalan. Berjalan, melewati kerasnya kehidupan. Oke, ada satu lagi. Mo, yo Pak De, ikut jamaah ke masjid enggak? Biasa Pak De, nitip aja. Ya wes, nitip bengkel ya? Oh iya, siap siap. Tukang tambal bannya kemana ya? Lagi ke masjid nih. Kalau nunggu lama ya Pak? Kalau sholat itu paling 15 menit. Ya, tapi kalau ada ngaji ya sudah sejam. Selain di sini tambal ban di mana ya Pak? Turun lagi nih, turun lagi. Ya udah, makasih ya Pak. Mbak, Pak, bukannya Bapak ke masjid. gak apa-apa Mbak.
selesai kalau Pak. Saya jadi mengganggu waktu ibadah Bapak. Mau bawain minuman dingin dua. Ya, Kade. Waktu sholat zuhur masih panjang kok, Mbak. Tambal ban gini paling cuma sebentar. Nanti sholat jamaahnya bisa berangkat. Ya, Pak. Dua. Terima kasih. Alhamdulillah. Udah, Mbak. Silakan. Kenapa, Ma? Pak, mohon maaf. Tadi saya kesini buru-buru, jadi saya lupa bawa dompet. Gak apa-apa, Mbak. Gimana kalau ini aja untuk jaminannya? Wah, gak usah, Mbak. Atau nanti saya balik lagi ke sini ya, Pak? Tenang aja, Mbak. Lanjutin aja perjalanannya. Lagian, hari ini aku mau ulang tahun. Jadi semuanya gratis. Ya kan, Mo? Makasih banyak ya, Pak. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Engkau yang memelihara langit dan bumi, limpahkanlah rahmat, berkah dan ampunanmu. Pak, Bapak tambal bannya kemana ya? Oh Pak Muklis, kok senang banget nih? Di akhirnya umroh baru aja 3 hari lalu. Ini Pak, utang saya yang kemarin. Tolong sampaikan ke Pak Muklis ya. Dan ini uang untuk minuman yang kemarin. Nah ini nggak usah deh. Pak Muklis udah bayar semua. Gak apa-apa, ambil aja. Nanti Bapak ke masjid nggak? Kalau saya ke masjid, siapa yang duit kemarin? Saya minta tolong Pak. Ini ada sedikit makanan. Nanti tolong untuk pengajian di masjid ya. Tuh, kalau ini saya masih
Tenang aja, nanti saya yang antar. Oh iya, makasih ya Pak. Ya, ayo. Kalau ditanya ini dari siapa? Aja sedekah dari kamu tulis. Iya Pak, mari. Oke, silakan dilanjut ya. Jadi dari video ini kita terinspirasi bagaimana bukti beriman itu bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang silakan lanjutkan diskusinya. Ya, Bapak kasih waktu nanti presentasi. Sekalian Bapak nilai ya partisipasi kalian, keaktifan kalian dalam diskusi. Nanti per kelompok maju untuk presentasi ya. Isi aja 1, 2, ada 4, 2 isi. Mel, udah dulu Mel, udah dulu. Diskusi dulu. Maksudnya ngumpul. Oke, sudah selesai semua? Kasus 3 udah. Enggak, kasus berapa? Sebaiknya Dina tidak bersikap seperti itu lagi, yaitu meninggalkan kebiasaan berikutnya. Kemudian hari dan dia harus mengerjakan tugas dengan waktu serta mengembali kayak guru tersebut terhadap itu. Kejar yang ini dan yang terakhir. Dan di akhirat jika seseorang sering melanggar janji, konsekuensi di dunia yaitu tidak dapat dipercaya orang lain dan orang enggan untuk mempercayai orang tersebut. Satu kasus saja. Baik, terima kasih sudah mendengarkan. Mari kita benar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kelompok 1 sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang menjaga lisan. Studi kasusnya, ketika ada
memang membantu di sekolah, Sarah tidak terpilih menjadi perwakilan kelas. Ia kemudian menyebarkan kabar tidak benar tentang teman yang terpilih dengan maksud menjatuhkannya. Nah, jadi pertanyaannya yang pertama itu, apa bahaya menyebarkan fitnah? Menyebarkan fitnah dapat menyebabkan perpecahan, merusak reputasi orang lain, dan menimbulkan kebencian dan dosa besar. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana seharusnya Sarah menjaga keputusan guru? Sarah harusnya menerima keputusan guru dengan lapang dada dan menjadikannya sebagai motivasi untuk lebih baik di masa depan. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana menjaga lisan bisa menjaga kesadaran? Dengan menjaga lisan, kita menghindari ucapan yang menyakitkan, memfitnahkan, atau menyinggung perasaan orang lain. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk kembali kelompok terakhir. Nah, teman-teman semua, naraku alhamdulillah tadi sudah semua kelompok untuk presentasi hasil diskusinya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, kita bisa merenungkan bahwa bukti beriman dari apa tadi? 4, 1 apa tadi? Memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, kemudian menutup aib. Ketika ini tidak bisa kita jaga dengan baik, maka akan ada dampak negatif. Oke, anak-anakku, setelah ini ya Bapak akan ada semacam games, tapi gamesnya bentuk soal di quizzes. Jadi silakan dibuka handphone kalian. Siapa yang pertama? Nah, Evan. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Evan, Magali, terakhir siapa tadi tuh? Rama ya. Oke, anak-anakku sekalian, alhamdulillah. Tadi kita sudah belajar tentang bukti beriman, kemudian kita nonton video inspirasi, kemudian kita diskusi, ya kita juga mengambil refleksi dan terakhir ditutup dengan asesmen akhir atau tes soal. Ya, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin.
untuk bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari agar iman bukan hanya di lisan tapi juga masuk di dalam hati dan kita amalkan dalam perbuatan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.